kita akan membahas materi mengenai jurusan, yaitu khususnya di kendaraan ringan. Kita di zaman yang sangat maju ini, kendaraan ringan itu sangat pesat ya, perkembangannya, dimana kendaraan ringan kita bisa digunakan sebagai alat transportasi utama pada zaman sekarang. Kita bisa melihat setiap hari mudik kendaraan di jalan. Jadi tidak salah untuk anak-anakku ketika mengambil jurusan kendaraan ringan. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat atas kelulusannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, menjadi harapan Anda semuanya terwujud nanti ke depannya, supaya bisa memberikan kebanggaan bagi orang tua dan juga untuk masa depan Anda sekalian. Jadi karena kita di sini dibatasi oleh waktu, ya, jadi saya akan menyampaikan materi keseluruhannya pada sesi berikutnya, di mana nanti saya akan menjelaskan ada 3 bagian penting yang perlu Anda ketahui sebagai dasar pengetahuan Anda semuanya di kendaraan ringan. Yang pertama adalah alasan memilih jurusan teknik otomotif, ya, dimana alasan memilih jurusan otomotif, Anda di sini itu tepat. Jadi alasannya adalah bahwa teknik kendaraan ringan untuk zaman sekarang itu sangat berperan sekali pada kehidupan manusia. Jadi nanti Anda bisa lihat di materi yang akan diunggah oleh panitia. Jadi yang pertama adalah menyampaikan hobi otomotif. Yang kedua, mengembangkan skill di bidang otomotif. Yang ketiga, proses pembelajaran yang menyenangkan, peluang kerja tinggi, peluang usaha. Jadi itu mungkin alasan-alasan yang kenapa ya teknik kendaraan ringan itu banyak peminatnya. Terus yang kedua, kenapa harus sekolah di SMK otomotif? Jadi untuk teknik kendaraan ringan, ya, di tantangan ke depan itu yang memegang adalah Anda semuanya, ya. Jadi maju mundurnya kemajuan negara adalah di tangan Anda semuanya. Harapan saya untuk kesempatan yang ada ini, ya, selagi Anda semuanya masih ada kesempatan untuk meraih cita-cita, kejarlah cita-citamu setinggi langit, ya. Dengan cara apa? Dengan cara semangat, tidak mudah putus asa, tetap belajar, dan tidak lupa berdoa. Jangan sampai halangan pandemi ini
memengaruhi semangat Anda untuk meraih cita-cita. Kembali lagi ke materi yang kita bahas. Jadi kenapa harus di sekolah SMK Otomotif? Ya, jadi tantangan ke depan adalah Anda yang memegang. Jadi untuk Anda semuanya, ya, ketika Anda sudah memilih jurusan teknik kendaraan ringan, ya, harapan saya yang pertama adalah rajin sekolah dan jangan suka bolos. Ini tantangan yang terberat untuk anak-anak zaman sekarang karena kondisi sekarang yang kompleks, ya, sangat berat. Ya, Anda semuanya harus konsisten sebagai orang pelajar. Yang kedua, pelajari betul dasar-dasar kejuruan. Ya. Yang ketiga, aktiflah bertanya. Ya. Walaupun nanti dalam prakteknya, ya, pembelajaran kita sementara masih dari pembelajaran di rumah, ya, tetap harus ada pertanyaan ketika zaman kalau ada kurang memahami materi yang ada. Yang selanjutnya, perhatikan ketika guru memperagakan praktek. Ini hal yang terpenting untuk anak-anak SMK. Jadi harapan dari lulusan SMK ketika lulus itu sudah siap untuk bekerja. Makanya pada saat proses pembelajaran di sekolah itu selain teori, praktek juga harus siap, harus dilakukan. Jadinya sering berlatih ketika praktek. Hafalkan nama komponen dan cara kerja. Ketika magang, pilih industri otomotif berkualitas. Aktif mencari informasi teknologi otomotif. Sering-sering main ke bengkel otomotif. Nah, itu adalah tip supaya sampai dalam meraih cita-cita supaya sukses. Yang terakhir adalah teknik kendaraan ringan. Di teknik kendaraan ringan di sini adalah jurusan yang mempelajari kendaraan penumpang yang di zaman sekarang ini sangat diperlukan untuk setiap kehidupan. Ya. Ini materi-materinya untuk lebih lengkapnya itu akan di-share di bagian berikutnya. Karena keterbatasan waktu, ya mungkin untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada sesi tugas saja ya. Jadi sesi tugas tolong dicatat, nanti dikumpulkan. Yang pertama, jelaskan alasan Anda memilih jurusan teknik kendaraan ringan. Yang kedua, sebutkan kompetensi apa saja yang bisa Anda dapatkan pada jurusan teknik kendaraan ringan. Mungkin dua itu cukup ya untuk tugas hari ini ya. Silakan dikerjakan. Kalau kurang jelas bisa disampaikan pada saat pada grup yang sudah disiapkan, grup WA yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Wahyudi. Kebetulan saya di sini pemateri pengenalan program keahlian jurusan, dan saya di SMK Palapa menjabat sebagai Kaprok TKJ dan juga guru TKJ. Sebelum saya sampaikan pengenalan program keahlian jurusan TKJ, kami sampaikan tentang apa itu yang namanya
TKJ. TKJ singkatan dari Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer dan Jaringan ini mempunyai struktur kurikulum, yaitu bidang studi keahlian, yaitu Teknik Informasi dan Komunikasi. Program studi keahliannya disebut Teknik Komputer dan Informatika. Kompetensi kejuruannya di sini hanya ada Teknik Komputer dan Jaringan. Sebenarnya masih ada 2 lagi, yaitu Multimedia dan Rekayasa Perangkat Lunak, namun di jurusan kita tidak diadakan. Untuk Teknik Komputer dan Jaringan ini mempelajari apa saja? Nah, ini akan saya jelaskan dari beberapa yang sering dipakai di dunia kerja, yaitu tentang mempelajari seluk-beluk dunia komputer dan jaringan komputer. Dimana kalau kita memberikan materi dan prakteknya, yaitu tentang rancang bangun komputer, itu termasuk di situ, dan juga tentang bagaimana merakit atau menyiapkan jaringan untuk LAN maupun WAN. Terus selanjutnya yaitu memulai dari cara instalasi SO, sistem operasi. Nah, ini nanti biasanya diajarkan juga tentang bagaimana cara instalasi SO ini. Yang ketiga, menangani masalah pada PC. Nah, ini termasuk di rancang bangun. Ini nanti akan diajarkan bagaimana komputer bisa diperbaiki dengan melihat kondisi atau ciri-ciri kerusakan dari komputer itu sendiri. Selanjutnya memperbaiki komputer atau PC ya. Nah, ini nanti hampir sama dengan menangani masalah pada PC-nya, seperti apa masalahnya, kemudian kita perbaiki bagaimana bisa untuk digunakan kembali. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu membuat jaringan LAN dan LAN dan WAN. Jadi di situ nanti akan diajarkan bagaimana merakit jaringan atau menata jaringan dari LAN sampai ke WAN, baik itu dari server maupun sampai ke klien, akan diajarkan. Kemudian membuat dan mengelola web. Nah, ini akan diajarkan bagaimana caranya membuat web, terus caranya menjalankan webnya nanti akan diajarkan semudah mungkin dan sepraktis mungkin supaya anak-anak nanti bisa membuat web sendiri untuk kegiatan ke dunia kerja. Dan itu masih hanya beberapa yang kami sampaikan. Mungkin nanti akan banyak lagi yang akan dipelajari oleh anak-anak di dalam pengenalan materi-materi di TKJ. Nah, selanjutnya yaitu fokus teknik komputer dan jaringan. Ini titik tekan pembelajaran dan di program kalian komputer dan jaringan adalah perangkat keras komputer, hardware, dan sistem operasi. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, keahlian program difokuskan pada instalasi hardware dan instalasi hardware baik untuk PC maupun jaringan. Jadi nanti akan dipraktekkan sekaligus dikasih materi tentang bagaimana instalasi hardware yang baik untuk PC maupun jaringan, serta administrasi sistem operasi dari model teks DOS ya, grafis varian Windows, dan OS-nya varian Linux. Nah, ini Linux ini hampir sama dengan Windows, nanti bisa dipelajari di sini. Selanjutnya mata diklat teknik komputer dan jaringan, yaitu instalasi komputer, instalasi sistem varian Windows, instalasi sistem operasi varian Linux. Nah, ada diagnosa dan reparasi perangkat komputer.
pengamanan sistem operasi dan mengoperasikan software tool ya. Ini yang sering kita pakai. Terus selanjutnya yaitu yang ketujuh, instalasi jaringan komputer lokal atau LAN. Kemudian instalasi jaringan komputer luas atau WAN. Dan selanjutnya yaitu administrasi jaringan komputer. Nah, ini mata diklat yang nantinya akan diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk nantinya anak-anak disiapkan untuk siap kerja dan di dunia kerja itu akan langsung terpakai. Meskipun nanti anak-anak akan melakukan kegiatan wirausaha. Jadi meskipun nanti lulus dari SMK tidak kuliah pun kita siap menata anak-anak untuk siap kerja mandiri tanpa harus bekerja di tempat lain, bisa wirausaha mandiri. Nah, oke anak-anak, selanjutnya yaitu tugas dari saya yang nantinya sampai kerjakan atau tolong dikerjakan ke ujian tulisan. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirim lewat WA group ya yang sudah ada. Baik, tugas yang pertama yaitu jelaskan pengertian tentang hardware, software, dan brandware. Yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan komputer multimedia. Nah, oke. Baik anak-anak, sekian dulu dari saya. Selanjutnya silakan tugasnya dikerjakan dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat. Kita mengikuti MPLS. Hari ini perkenalan dulu, nama saya Ibu Susiati. Saya merupakan prodi dari farmasi dan sekaligus juga mengampu materi pembelajaran untuk produktif farmasi. Saya perkenalkan dulu untuk program keahlian farmasi yang merupakan kompetensi keahlian dari farmasi klinis dan komunitas. Pendidikan kejuruan adalah merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu dengan persyaratan keahlian khusus maksimal setara dengan program sarjana dalam bidang tertentu. SMK Farmasi adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP ataupun MTS yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bidang pelayanan farmasi, di antaranya meracik obat, melayani pemberian obat dan menganalisis obat dan memberikan informasi dan lain-lain kepada pasien. SMK Farmasi dahulu dikenal dengan namanya asisten apoteker dan sekarang menjadi SMK Farmasi, Sekolah Menengah Farmasi. Sekolah ini khusus untuk mendidik asisten apoteker dan tenaga kefarmasian. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang dimaksud dengan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengaktifkan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma D3. Jadi SMK Farmasi adalah merupakan tenaga asisten sebagai tenaga asisten tenaga kesehatan yang di bawah jenjang diploma D3. SMK Farmasi memiliki dua keahlian yaitu farmasi dan farmasi industri. Untuk SMK Palapa keahliannya yaitu farmasi klinis, yaitu pada pelayanan kesehatan di apotik, rumah sakit, puskesmas dan pelayanan obat kepada masyarakat. Jurusan farmasi termasuk salah satu jurusan favorit di bidang IPA ataupun saintek. Passing grade, jurusan farmasi biasanya bersaing ketat dengan
jurusan top IPA. Dan seperti kedokteran, teknik informatika, serta jurusan elektro. Maka berbahagialah dan yakinlah bahwa di SMK Farmasi Anda akan berhasil. Salah satu alasannya kenapa jurusan farmasi memang menjadi salah satu jurusan yang favorit, karena jurusan farmasi sangat memiliki peluang kerja yang cukup besar, serta profesi farmasi merupakan profesi yang sangat dibanggakan. Pembelajaran di SMK dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di dunia kerja, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa sekolah menengah kejuruan farmasi untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan mengikuti program pendidikan S1 dan lain-lainnya. Pembelajaran di sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat bekerja secara mandiri dan dapat berkarir dengan profesional. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah menengah kejuruan dirumuskan menjadi program normatif, adaptif, dan produktif. Untuk program normatifnya itu pada umumnya pelajaran-pelajaran yang sudah menjadi pelajaran tertujuan untuk membentuk siswa menjadi sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang memiliki norma-norma sebagai makhluk sosial. Program normatif dijabarkan menjadi mata pelajaran yang memuat kompeten tentang norma, sikap, dan perilaku yang harus diajarkan dan dilatih pada siswa. Program adaptif merupakan kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk siswa sebagai individu agar memiliki dasar yang kuat untuk berkembang dan mampu menyesuaikan diri di dengan perubahan. Program produktif merupakan kelompok mata pelajaran yang berfungsi untuk membekali siswa agar memiliki kemampuan produktif pada suatu hal yang tertentu yang relevan dengan tuntutan dan permintaan industri. Kemudian akan dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi pada program produktif dilakukan di sekolah dan dilakukan di SMK Palaka sudah melakukan uji dengan melakukan ujian 2 kali, yaitu uji untuk sekolah dan uji dari LSP. LSP adalah uji lembaga sertifikat profesi yang sudah dilakukan di SMK Palaka. Inilah kegiatan kemarin waktu melakukan ujian kompetensi dengan LSP. Alhamdulillah dari selama mengikuti ujian kita sudah berhasil dan siswa farmasi di SMK Palapa dinyatakan berkompeten. Berikutnya program keahlian farmasi berkonsentrasi pada bidang pelayanan farmasi atau farmasi komunitas. Program pendidikan keahlian ini dikhususkan untuk mendidik para asisten apoteker yang nantinya akan membantu apoteker dalam hal meracik dan pemberian obat kepada pasien. Keterampilan yang diajarkan pada program keahlian farmasi adalah mempelajari cara membaca resep obat dari dokter, meracik obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter, mempelajari berbagai tanaman obat, mempelajari bahan-bahan kimia dan bahan obat, mempelajari undang-undang kesehatan, mempelajari tentang anatomi fisiologi tubuh manusia, dan mempelajari administrasi farmasi. Bagaimana anak-anak suka mendengarkan? Pelajarannya mungkin belum dapat di SMP, tetapi kalian pasti bisa untuk belajar. Nah ini ya ruangannya, ruang praktikum kita bisa praktikum, dan ini baku laboratorium yang dulunya mungkin kalian tidak tahu ini bahannya buat apa. Sekarang kalian bisa tahu, oh ini bahannya dibuat untuk bahan dasar pembuatan salep dan lain sebagainya. Nah ini contoh dari sediaan bahan jadi. Di sini ada ranitidin, ada rifampicin, ada salbutamol. Mungkin anak-anak yang sudah pernah ya disuruh ibunya membeli obat sudah tahu, oh ini obatnya dibuat rifampicin, ini buat obat ini nih Bu, dibuat obat penyakit TB, TBC. Ranitidin digunakan untuk obat asam lambung. Kemudian ada lagi contoh. Nah ini ya teman-teman kita yang sudah melakukan praktikum dengan cara menimbang bahan, kemudian melakukan penggerusan. Nah ini alat-alat laboratorium yang kita
kita gunakan di praktikum. Dan alhamdulillah laboratorium farmasi di SMK Palapa memiliki fasilitas yang lengkap. Ya, ada Erlenmeyer, ada gelas ukur, ada mikroskop dan bahan-bahan yang sudah disimpan dalam lemari. Nah, ini kakak-kakak kelas sekalian yang sudah mengikuti praktikum di ilmu resep atau ilmu farmasi. Ya, seperti ini. Sangat menyenangkan karena kalian akan mengenal obat, akan mengerti manfaat obat dan bagaimana cara menggunakan obat. Nah, inilah hasil dari praktikum untuk kakak-kakak kelas sekalian. Di sini ada obat sirup, ada kapsul, ada puyer dan ada ekstraksi. Untuk selanjutnya kelulusannya. Kalau kita sudah melaksanakan pendidikan di SMK Farmasi, kemana kita akan bekerja? Proses pekerjaan di farmasi sangat banyak dan sangat luas. Karena apa? Kebutuhan tenaga-tenaga medis di bidang kefarmasian sangat dibutuhkan karena akan butuh peningkatan dengan jumlah rumah sakit, puskesmas yang sekarang dulu rawat jalan sekarang sudah berkembang menjadi rawat inap, sehingga otomatis akan membutuhkan tenaga-tenaga farmasi. Saya rasa segitu aja ada yang tentang SMK Farmasi. Sebelum saya menutup dari materi pengenalan tentang SMK Farmasi, ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kalian, nanti dijawab, bisa kirimkan kepada saya ya. Yang satu, tolong dicatat ya anak-anak. Apa motivasi kalian untuk mengambil jurusan farmasi? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang SMK Farmasi di Palapa? Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang obat? Oke, itu aja anak-anak. Jawab, saya tunggu jawabannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.